Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan ngebagiin pembahasan bocoran soal tes wawasan kebangsaan part yang ke-1 dengan soal-soal tipe hot. Sebelum kita lanjut videonya, teman-teman jangan lupa di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video aku selanjutnya. Oke, langsung saja. Soal yang pertama, adanya unsur pemersatu di antara warga negara Indonesia dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan adalah contoh A. Kebinekaan di Indonesia, B. Hubungan Pancasila yang hierarkis dan piramidal, C. Hubungan antar sila dalam Pancasila, D. Hubungan keadilan dengan Pancasila, atau E. Hubungan HAM dengan Pancasila. Oke, jawabannya teman-teman. Sila Pemersatu Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara Indonesia dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip HAM tentang pergaulan sesama manusia dalam semangat persaudaraan, menunjukkan hubungan HAM dengan Pancasila, yaitu jawabannya adalah E, hubungan HAM dengan Pancasila. Kita lanjut di soal berikutnya. Indonesia sebagai anggota PBB pernah memberikan bantuan keamanan yang tergabung dalam pasukan Garuda. Latar belakang yang mendorong pengiriman pasukan Garuda ke luar negeri adalah A. Sebagai sikap taat Indonesia pada PBB, B. Melindungi warga negara Indonesia di luar negeri, C. Ikut menciptakan perdamaian dunia, D. Memberikan pengalaman pada TNI di luar negeri, E. Untuk mencegah makin luasnya pengaruh negara besar. Nah, jawabannya C. Ikut menciptakan perdamaian dunia. Nah, apa penjelasannya? Pengiriman pasukan Garuda pada tanggal 26 Juli 1956, yaitu Presiden Mesir Gamal Abdul Nasir menasionalisasikan terusan Suez. Akibatnya, Inggris dan Perancis yang memiliki saham atas terusan Suez menjadi marah dan mengirimkan pasukannya untuk menggempur Mesir. Serangan Inggris dan Perancis yang dibantu Israel terhadap Mesir sangat membahayakan perdamaian dunia sehingga PBB terpaksa turun tangan dan mengirimkan pasukan perdamaian. Indonesia mengirimkan pasukan Garuda 1 untuk bergabung dengan pasukan negara-negara lain di bawah PBB. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Cinta kepada tanah air dan bangsa dapat dibuktikan dengan cara A. Mengurangi impor barang dari luar negeri agar defisit tetap stabil, B. Menggunakan produksi dalam negeri meskipun tidak mampu membelinya, C. Tidak menggunakan produk luar negeri semampunya, D. Mengekspor semua hasil bumi Indonesia dan mengimpor barang dari luar negeri dengan harga yang lebih murah, E. Tidak melakukan hubungan dengan negara lain dan melakukan proteksi. Maka jawabannya yaitu cinta kepada tanah air dan bangsa dapat dibuktikan dengan cara mengurangi impor barang dari luar negeri agar devisa tetap stabil, yaitu jawabannya A. Kita lanjut. Soal yang keempat, tidak bermewah-mewah dan bersikap hemat adalah contoh pengamalan sila ke Pancasila. 1, 2, 3, 4, 5. Sila kelima Pancasila atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki 12 butir. Pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak bermewah-mewah terdapat pada butir ke-9. Maka dari itu jawabannya adalah E. Kita lanjut soal yang kelima. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasinya. Pernyataan tersebut merupakan pengertian fungsi Pancasila sebagai A. Pandangan hidup bangsa, B. Paradigma pembangunan nasional, C. Moral pembangunan, D. Cita-cita dan tujuan nasional, E. Pengamalan Pancasila. Jawabannya C. Moral pembangunan. Penjelasannya, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasinya. Pernyataan tersebut merupakan fungsi Pancasila sebagai moral pembangunan.
Lanjut, soal yang keenam, mengembangkan sikap bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia merupakan perwujudan sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Maka jawaban yang tepat adalah B2, yaitu penjelasannya, pengamalan Pancasila kedua atau kemanusiaan yang adil dan beradab terdapat pada butir ke-9. Untuk soal yang terakhir, pangkal tolak penghayatan dan pengamalan Pancasila adalah A. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia dalam mengembangkan kebudayaan asing. B. Kemauan dan kemampuan mengembangkan pertengkaran antar suku. C. Kemauan dan kemampuan mengadakan tuntutan dan kebutuhan masyarakat modern. D. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia dalam mengendalikan diri. E. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia menjaga Indonesia. Pangkal tolak pengamalan dan penghayatan Pancasila adalah kemauan dan kemampuan bangsa Indonesia dalam mengendalikan diri dan kepentingannya agar dapat melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dan warga masyarakat. Dengan kesadaran dan pangkal tolak tersebut, maka sikap hidup manusia Pancasila adalah A. Kepentingan pribadi diletakkan dalam rangka kesadaran dan kewajibannya sebagai makhluk sosial dalam kehidupan masyarakatnya. B. Kewajiban pada masyarakat haruslah lebih besar demi kesejahteraan bersama. Maka jawaban yang tepat adalah E, yaitu kemauan dan kemampuan manusia Indonesia menjaga Indonesia. Oke, demikian teman-teman video kali ini. Jangan lupa di subscribe dan like videonya. Dan komen di bawah kira-kira kita akan bahas video apa selanjutnya. Demikian video aku kali ini. Dan tetap semangat. Semoga kalian berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.